ومن أوصفنا الصالح بنية صالح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نعم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ودام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. فصل وفروض الوضوء ستة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir di dalam majlis yang mulia ini yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ridha kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat dan mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Yang mestinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, di majelis Rasulullah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan mengampuni dosa-dosa guru-guru kita dan dosa-dosa muslimin dan muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga hadirnya kita di majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengeluarkan kita dari tempat yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan segala hajat-hajat kita baik itu dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pengajian kita ingatkan kembali kepada diri kita masing-masing yang belum berniat i'tikaf di dalam masjid ini agar kiranya terlebih dahulu berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku berniat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pengajian kita yang minggu lalu, alhamdulillah kita sudah menerangkan yang pertama yaitu muqaddimah, kata pengantarnya musannif, yang mana kitab ini diawali musannif dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim karena mengambil berkah kepada hadis Nabi dan kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu musannif mendoakan kita mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian daripada itu lagi, alhamdulillah kita sudah terangkan dan jelaskan yang insyaallah sudah dapat dipahami
kita sudah terangkan bahwasanya hukum-hukum air dan lain-lain, yang mana pada hari ini insyaallah kita sudah sampai di bab berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatun. Faslun wa furudul wudu'i sittatun, dan fardu, kefarduan wudu atau rukun-rukun wudu itu ada 6. Jadi Sahibus Saffatiz Zubat berkata, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubbatil wasan wa kullu man bi ghairi 'ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, maka bahwasanya setiap orang yang berilmu, yang inya ini kada mengamalkan ilmunya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubbatil wasan. Orang yang seperti ini itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diazabnya orang yang penyembah berhala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, akan tetapi wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, dan setiap orang-orang yang mengamalkan suatu amalan dengan tanpa didasari ilmu, fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, perbuatannya menjadi la tuqbalu, mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala mentah-mentah. Nah, karena apa? Karena inya beramal tanpa ilmu. Makanya itu kita wajib menuntut ilmu. Kita wajib menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib kepada seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai di bab wudu, yang mana wudu ini adalah sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan sebelum kita sembahyang dan lain-lain. Faslun wa furudul wudu'i, dan rukun-rukun wudu sittatun, itu ada 6. Di dalam wudu ini terdapat fadilah, yang mana fadilah ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai hadis. Di antaranya yaitu warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusbigu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang muslim yang berwudu, yang ia ini menyempurnakan wudunya, diamalkan sunnah-sunnahnya, dijauhi makruh-makruhnya, illa ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kepada ia dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi di sini masya Allah, kalaunya kita berwudu, kita bujur-bujur wudu, kita amalkan sunnah-sunnahnya, pakai bismillah, apalagi pakai siwak, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang akan datang dan yang telah lalu. Akan tetapi di sini maksudnya yaitu dosa-dosa kecil. Kalaunya dosa-dosa besar, maka wajib bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji dan berqasad agar ia tidak mengulanginya lagi. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza tawadda'a fatamadmada azhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi fammihi." Sesungguhnya al-'abda, bahwasanya hamba, idza tawadda'a, apabila ia berwudu,
fatamadmada, maka ia melakukan apa? Tamadmud, ini berkumur-kumur. Adhaballahu bikulli dzambin asabahu bifammihi, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala dosa yang mengenakan air ke mulutnya. Nah, jadi apabila kita wudu, kita berkumur-kumur, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosa apa yang kena air tersebut di dalam muntung kita, di dalam mulut kita. Maka Allah Subhanahu wa taala adhaballahu bikulli dzambin asabahu bifammihi, Allah taala hilangkan dosa-dosa di mulut kita. Fa idza istanshaqa adhaballahu bikulli dzambin asabahu bi anfihi, dan apabila istinsyak ini memasukkan air ke dalam hidung dan membuangnya. Adhaballah ini dari sunnah-sunnah wudu. Adhaballah bikulli dzambin asabahu bi anfihi, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan juga dosa-dosa yang di dalam hidungnya. Nah, seperti apa? Seperti kalaunya muntung mulut, ini biasanya kita menyambati orang atau kita menyakiti hati orang. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan wudu tadi, sunnah wudu tadi, kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini kita wajib meminta maaf kepada orang tersebut. Fa idza ghasala wajhahu adhaballahu bikulli dzambin asabahu biwajhihi, dan apabila ia membasuh mukanya, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala dosa yang ada di mukanya. Fa idza ghasala yadayhi dhahaballahu bikulli dzambin asabahu bi yadihi, apabila ia membasuh tangannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala dosa di tangannya. Fa idza masaha ra'sahu adhaballahu bikulli dzambin asabahu bi ra'sihi, fa idza ghasala rijlaihi adhabahu Allah bikulli dzambin asabahu bi rijlaihi, maka apabila ia menyapu kepala, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa di kepalanya, dan apabila ia membasuh kakinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kakinya. Artinya dengan berwudu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, banyak diantaranya, yaitu diantaranya lagi barang siapa dalam matinya dalam keadaan berwudu, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam orang yang mati syahid. Nah, jadi pahalanya itu sama kayak orang mati syahid, amunnya berwudu meninggal dalam keadaan berwudu. Wa qala ba'dul arifin, dan berkata sebahagian orang arif, orang wali, orang saleh, man dawama 'alal wudu'i akramahullahu ta'ala bi sab'i khisalin, barang siapa yang istiqamah dalam berwudu, artinya kalaunya batal wudu lagi, akramahullahu ta'ala bi sab'ati khisalin, Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba tersebut dengan 7 perkara. Yang pertama, antarghibal malaikatu fi suhbatihi. Nah, dalam keadaan berwudu, maka malaikat itu senantiasa mengawaninya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjagakan hamba tersebut yang istiqamah di dalam berwudu daripada penyakit-penyakit, daripada sihir-sihir dan lain-lain. Wala yazalul, yang kedua, wala yazalul qalam rataban min katbi sawabihi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala terus mencatat kebaikan kepada orang yang selalu mendawamkan wudu, selalu istiqamah dalam berwudu, sehingga apa? Kolam catatan amaliyahnya. Kita ini bisi yang namanya tuh kitab. Nah, catatan amaliyah
baik dan buruk kita. Amunnya orang yang selalu istiqomah di dalam berwudu, catatan amaliyahnya itu terus dicatat dengan kebaikan, selalu basah. Pulpennya itu kalau kita bayangkan sebagai pulpennya itu terus basah pada kering. Nah, basah dengan kebaikan. Yang ketiga, watusabbihu a'dahu wa jawarihuhu. Anggota wudunya ini selalu bertasbih. Ini yang bagi yang selalu mendawamkan istiqomah di dalam berwudu. Yang keempat, wala tafutuhu takbiratul ula ma'al imami. Orang ini selalu tidak pernah tafutu, tidak pernah lalai di dalam takbir yang pertama berserta imam. Artinya ini selalu jamaah tuh tepat waktu. Yang kelima, wa idza nama ba'atsallahu ilaihi malaikah yahfazunahu min syarri thiqalain. Yang kelima, apabila ia tidur, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepadanya malaikat, yang mana malaikat ini yahfazunahu, menjaganya, min syarri thiqalaini, dari kejahatan jin dan manusia. Nah, makanya kita amunnya bisa, amunnya kawa, amunnya hendak guring itu kalau kawa wudu, agar sekira apa babuan yang dokon, babuan yang menyantet itu kada kawa. Maka wah ini rami santet tuh. Nah, hukum santet itu kada boleh. Amun azimat bang, azimat hukumnya boleh. Azimat, asalkan di sini misalnya, ampun maaf, kalaunya di sini ada buan penanambaan lah. Jadi apa hukumnya menanam bayi orang? Apa hukumnya? Hukumnya boleh aja. Asalkan di sini jangan keluar dari syariat. Artinya kita bertawassul, apa namanya? Bertawassul dengan Al-Qur'an dan dengan ayat dan dengan hadis. Asalkan di sini syaratnya itu bahasanya jelas dari Al-Qur'an atau hadis. Amun yang sudah bahasa melelain, nah itu kada boleh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim misalnya, Alam nasyrah laka sadrak, bisa juga. Barang siapa yang membaca Alam nasyrah, inya andak tangannya di sebelah kiri di bawah di parak hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya. Membacanya 3 kali, Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta ila rabbika farghab. Baca 3 kali, insyaallah Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya dari segala urusan. Apabila kembali lagi, apabila bahasanya yang aneh-aneh, misalnya apa biasanya tuh adrakadabra kah, kayak itu nah, yang kada jelas, yang kada dari Al-Quran, maka itu kada boleh hukumnya. Nah. Yang keenam, kembali lagi, wa yusahhilullahu alaihi sakaratul maut, dan orang yang istiqomah dalam berwudu, Allah Subhanahu wa taala menyamankannya ketika sakratul maut. Yang ketujuh, wa yakunu fi amanillahi azza wa jal madama ala wudu'in. Orang tersebut selama inya mendawamkan wudu, maka orang tersebut aman di dalam amannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam pembahasan wudu ada hikmah mengapa dikhususkan anggota wudu itu kayak wajah, tangan dan lain-lain. Karena apa? Li'annaha mahallu iktisabil khotoya. Karena anggota-anggota ini, anggota-anggota wudu itu biasanya yang maulah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh berwudu di anggota tersebut.
kama qila. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabiullah Adam alaihi salam tawajjah ila syajarah biwujubiha biwajhihi, dengan wajahnya. Jadi Sayyidina Adam alaihissalam itu menghadap ke sejarah atau pohon khuldi dengan wajahnya. Jadi wajib kita membasuh wajah. Wa tunawalu minha biyadih, dan Nabiullah Adam mengambil khuldi tersebut pakai tangan. Jadi kita wajib membasuh tangan. Wa kana qad wada'a yadahu ala ra'sihi, dan Nabiullah Adam alaihissalam terkadang mandak tangannya di kepala. Jadi kita wajib membasuh menyapu kepala. Wa masy ilaiha birijlihi, dan Nabiullah Adam alaihissalam berjalan ke pohon khuldi itu dengan kakinya, maka kita wajib membasuh kaki. Fa'amara bi tathhiri hadhihi al-a'dha, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berwudu berwudu di anggota-anggota tersebut itu. Wa fardul wudu'i ma'as salati lailatul Isra, dan difardukan wudu ini kapan? Itu ma'as salati lailatul Isra, di saat wajibnya salat malam Isra. Nah, jadi ketika Rasulullah diisrakan, maka di situ diwajibkan sudah wudu. Lakin masyru'iyyati sabiqatan ala zalika, akan tetapi wudu ini itu ada yang mengatakan wajib sebenarnya sebelum malam Isra, ada juga. Li'annahu ruwiya anna Jibril atala sallallahu alaihi wasallam, karena ada diriwayatkan bahwasanya Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibtida'il bi'tsah, di permulaan Rasulullah jadi rasul. Fa'allamahul wudu, maka Jibril melajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, summa shalla bi raka'ataini, kemudian sembahyanglah Rasulullah 2 rakaat. Dan wudu ini adalah dari syariatnya nabi-nabi dahulu, karena ada khabar dari Rasulullah SAW, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli, ini wuduku dan wudunya nabi-nabi terdahulu. Artinya wudu ini memang dari bahari sudah. Wal khassu bina, akan tetapi dikhususkan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kaifiyatul makhsusah, caranya yang khusus. Nah, awil gurrah wa tahjil, seperti apa gurrah wa tahjil? Seperti membasuh muha nih, kita wajib melebihkan sedikit, itu ngarannya gurrah. Wa tahjil, dan tahjil ini melebihi di tangan juga sedikit, itu wajib, jangan sampai kada dilebihkan. Dan dibatis juga, jangan sampai mampas buku lali jar orang, dilebihkan sedikit. Karena apa? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumul ghurratul muhajjalun yaumal qiyamah min atharil wudu. Buan pian ini, wahai umatku, adalah orang yang memanjangkan wudunya, maksudnya kayak tadi. Nah, itu yang membedakan kita dari umat yang lain. Min atharil wudu, dari bekas wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, maka barang siapa yang mampu dari kalian memanjangkan basuhan tadi, maka lakukanlah. Nah, di hadis yang lain bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya karena di hari kiamat. Bercahayanya kenapa? Karena tadi memanjangkan basuhan itu. Soalnya itu wajib bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis lagi, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta tukhrija min azfarihi. Barang siapa yang berwudu dan ia membaguskan wudunya, kharajat khatayahu, keluar kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, min jasadihi hatta tukhrija min azfarihi. Jadi sabaratan awak
hilang dosa kita keluarnya dari tangan. Min azfarihi, dari jari-jari tangan. Nah, kayak itu. Orang yang berwudu. Banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam fadail wudu. Dan wudu ini adalah maqasidut taharah, maksud bersuci. Nah, wahia yang wudu ini adalah maksud bersuci. Maksud bersuci di sini maksud bersuci itu ada 4, yaitu wudu, mandi wajib, dan tayamum, dan dibak. Dibak ini menghilangkan najis di kulit sapi misalnya. Akan tetapi wudu ini muqaddamun, didahulukan oleh syari'. Karena apa? Paling sering terjadi wudu ini. Jadi diawali dengan wudu, dibahas wudu dulu sebelum tayammum dan lain-lain, karena wudu ini sering terjadi. Maka wajib bagi kita umatnya Rasulullah SAW belajar. Jangan sampai kita kadang mengerti wudu. Ujar guru ulun Al-Habib Habib Abu Bakar Al-Faqih, ujar sidin, manusia ini jusidin banyak yang ampun maaf berceramah-ceramah kemana-mana, ceramah-ceramah kemana-mana. Akan tetapi inya kada melihati bahwasanya di dalam masjid itu ada yang kada bisa berwudu lagi. Oh, itulah akhir zaman. Banyak orang berceramah-ceramah, oh Masya Allah ceramahnya bagus, tapi kita kalau bisa ambil manfaat, akan tetapi yang wajib bagi kita pertama kali adalah kepada umat Rasulullah itu adalah membujurakan syariat. Membujurakan syariat ini maksudnya berwudunya kiapa, mandi wajibnya sah juga sudah. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ampun maaf, sudah kita umur misalnya tua sudah, tapi kita kada paham wudu masih, kada paham mandi wajib masih. Soalnya apa? Ulun tetamu orangnya. Masya Allah. Nauzubillah sama nauzubillah min zalik. Wudu aja belum pas lagi, maka sudah beberapa tahun sidin ini, 45-an kalau atau 50-an, wudunya belum pas, belum sah wudunya. Kayak apa itu? Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Makanya jangan sekali-kali ilmu syariat, ilmu Rasulullah SAW itu disepelekan. Nah, ini yang membuat orang tersebut itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini menyepelekan syariat Rasulullah. Contohnya yang paling terjadi lawan kita, belajar wudu terus, mandi wajib terus. Nah, padahal inilah yang intinya padahal. Masalah kayak banyu semalam banyak kita yang kada tahu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin insyaallah kita sambung pembahasan wudu minggu depan insyaallah. Salah khilaf mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung pertanyaan kalau ada. Sebelum ulun tutup. Ada. Silakan. Soalnya halaqah asar ini diminta pertanyaan. Maksudnya diberi waktu untuk jamaah bertanya tuh. Nah. Makanya hari ini mumpung kita sampai di bab wudu. Sebelumnya kan kita membahas banyu dan lain-lain. Nah, jadi mungkin dari Puan Pian Sebertan ada yang pertanyaan
masalah fikih. Nah, kalau bisa jangan keluar dari pembahasan. Khususnya ulun insyaallah pertanyaan habis taklim nih insyaallah. Soalnya kayak itu permintaannya. Ya. Tapi hari ini adalah jadi ulun tutup وعلى من النبي صلى الله عليه وسلم بنت صالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقربتنا في ديننا مع القدر والنصر وذكر ربي وفقنا وفقنا لما ترضي لك ولنا فعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونغفر كل شر ربنا وصلنا كل شر ونرضى بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تنال المنون واغفر واستر أنت أكرم الستر وصلاة الله تعيش المصطفى من إلى الحق دعانا ونفى بكتاب فيه للناس الشبع ولا لا الكرام من الشرفاء ولا صاحب المصاب الضرار ربنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار برضاك ولا تولي نساء واجعلنا ممن خالف ومن غاسى وصلى الله على النبي ولا حول ولا قوة إلا بالله مسوس المدين وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Dari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf maaf, minta ridha minta halal, bila taufik fil hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.